Lo pernah nggak sih ngerasa bahwa kerjaan lo yang sekarang itu mungkin cuma dapetin cuannya dikit gitu, dan itu malah jadi ngebuat lo pengen nyoba alternatif karir lain, atau mungkin malah pengen coba side hustle, entah itu bikin bisnis baru atau dengan cara nge-freelance. Di sini untuk lo yang udah mulai nyadar hal-hal tersebut, yaitu pengen coba side hustle atau mungkin pengen nge-elevate karir lo tapi tanpa resign, mending lo coba ambil job freelance sebagai digital marketer. Kenapa? Karena buat digital marketer ini sebagai freelance-nya itu bisa dapetin cuan yang cukup tinggi banget, tergantung dari beberapa role yang memang dikerjakan. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara menjadi seorang freelancer pemula. Mau tahu gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Udah banyak banget peluang karir freelance digital marketing, karena memang semua perusahaan itu perlu banget seorang marketer atau digital marketer buat memaksimalkan bisnisnya ataupun salesnya. Bayangin aja, menurut riset, perusahaan udah ngabisin sekitar 35% anggaran mereka untuk melakukan digital marketing atau proses digital marketing. Jadi pekerjaan itu sedang banyak banget dicari. Dan dengan freelancing, lo jadi punya waktu yang lebih fleksibel buat nyari dan nyelesain projectnya. Dan ini aman banget buat orang-orang yang memang udah punya pekerjaan tetap, tapi tetap pengen coba freelance. Dan untuk jadi seorang freelance marketer, kita nggak bisa asal nyemplung aja dan tiba-tiba ngasih harga seenaknya ke calon klien kita. Ada beberapa step yang harus lo lakuin sebagai seorang freelance marketer pemula. Hal pertama yang harus lo lakukan adalah lo harus cari spesialisasinya dulu. Ini penting banget karena sebelum lo terjun, lo harus tahu dulu nih skill yang memang lo mau jual itu apaan. Kalau ternyata lo belum punya skillnya, lo harus coba langsung mempelajari skill yang emang mau lo jual. Kenapa lo harus milih dulu spesialisasinya? Karena memang di digital marketing itu banyak banget pilihan role yang memang bisa dikerjakan sebagai seorang freelancer. Mulai dari content marketing, SEO, social media management ataupun social media marketing, ada juga ad specialist, ada juga campaign strategy, ada juga KOL specialist, bahkan sampai ke digital marketing konsultan. Gimana? Banyak banget kan pilihan karirnya? Nah, dari situ lo harus pilih yang sesuai dengan minat dan keahlian lo. Nah, selanjutnya lo jangan berhenti buat belajar. Meskipun lo udah punya spesialisasi yang lo kuasain, ini nggak jadi sebuah halangan untuk lo mempelajari jenis-jenis pekerjaan freelance marketing yang lainnya. Caranya gimana sih? Tentunya lo harus update dan juga upgrade skill lo. Dengan cara lo ikutan webinar, online course, atau mungkin nonton video course juga. Bahkan lo bisa juga ikutan nongkrong di forum-forum seputar digital marketing. Nah, intinya itu jangan sampai mengganggu pengembangan lo untuk jadi seorang digital marketing profesional. Yang ketiga, nggak kalah pentingnya juga, yaitu nyari pengalaman yang relevan. Nah, apalagi ini untuk para freelancer pemula, perlu banget yang namanya pengalaman karena biar bisa ditambahin ke portfolionya, ya kan? Nah, nggak bisa dipungkiri, pengalaman itu sangat penting banget buat kita sebagai seorang freelancer. Mulai dari magang, ngerjain proyek-proyek kecil, sampai jadi seorang asisten spesialis di bidang yang lo minatin. Tentunya, walaupun lo udah kerja menjadi seorang digital marketer, pengalaman di industri dengan freelance itu sangat berbeda. Ini bukan hanya tentang cara lo buat nambahin pengalaman dan lo tambahin ke portfolio lo, tapi juga gimana caranya ngebuat lo jadi lebih paham terkait industrinya. Tentang gimana cara pitching ke klien, nentuin harga, sampai cara bikin kontrak yang memang nguntungin kedua belah pihak. Nah, yang keempat, bikin website ataupun portfolio profesional. Oke, setelah kita lanjut dari tahap pengalaman tadi, nambahin pengalaman, nextnya adalah lo harus ngerangkum semua pengalaman lo tadi yang memang paling valuable, yang paling bagus ke dalam portfolio kerja lo. Ini penting banget biar bisa nunjukin ke calon klien kalau lo tuh emang beneran jago di bidang tersebut. Dan untuk bikin website ataupun portfolio ini, tentunya lo harus bikin yang rapi dan juga informatif. Dan jangan lupa untuk kasih testimoni dari beberapa hasil kerjaan lo di klien-klien yang sebelumnya. Nah, step ini tuh sering banget dilupain sama beberapa freelancer, yaitu bikin sebuah marketing blog. Padahal marketing blog ini tuh bisa jadi salah satu personal branding lo sebagai seorang freelancer. Sebenarnya nggak harus selalu bikin marketing blog sih untuk nge-personal brandingin diri lo. Lo bisa juga bikin konten di sosial media seperti LinkedIn, Instagram, dan juga beberapa sosial media platform lainnya. Terus kira-kira apa aja sih yang harus ada dalam marketing blog tersebut ataupun mungkin dalam konten personal branding lo? Di sini gue punya tips seru nih buat lo biar bisa tahu kira-kira apa aja yang harus lo share dalam marketing blog lo. Sebenarnya lo bisa sharing tentang pengalaman kerja lo, apa yang lo pelajari tentang bidang tersebut, ataupun mungkin lo ngasih semacam tips dan juga rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat untuk audiens lo. Nah, beberapa hal tadi itu bakal ngebantu untuk ningkatin kredibilitas lo sebagai seorang
digital marketer profesional ataupun seorang freelancer digital marketer di mata para calon klien. Nah, gimana sih cara nentuin harga dengan bijak, dimana itu pas sama pengalaman ataupun skill lo, dan juga kira-kira sama kemampuan ataupun daya beli dari calon klien lo. Nah, untuk nentuin harga ini tentunya lo perlu untuk coba ngedefine ulang nih skill dan juga pengalaman lo itu udah sejauh mana. Karena nanti bisa lo bikin dalam bentuk red card lo sendiri gitu. Tentunya red card ini tuh punya jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan apa yang mau lo tawarkan. Tentunya jangan takut buat nego-nego sama klien, tapi tetap pastiin kalau lo itu nggak terlihat murahan, karena takutnya klien itu ngiranya, oh ini harganya murah, berarti skillnya biasa aja. Jadi lo tetap harus nentuin harga yang kompetitif dengan para kompetitor lo di luar sana. Nah, kita udah tahu tentang freelance itu kayak gimana, cara buat jadi freelance itu kayak gimana. Tentunya ini yang jadi faktor utama untuk di video ini, yaitu gimana sih cara cari klien pertama bagi seorang freelancer pemula. Hal pertama yang harus lo tahu untuk dapetin satu klien pertama itu nggak gampang, apalagi buat lo yang baru banget memulai dan mungkin portfolionya masih sedikit. Ada beberapa strategi yang bisa lo terapin untuk bisa dapetin klien pertama, yaitu dengan cara nawarin kerjaan tanpa dibayar. Tenang, ini bukan berarti lo bener-bener nggak dibayar, tapi ini sebagai bentuk pancingan biar lo bisa dapetin traffic dulu nih, orang ada yang tertarik dengan kerjaan lo, dan nanti di akhirnya kalau ternyata perform, lo bisa dibayar. Sebagai contoh, misalkan lo bikin projectnya itu untuk 3 bulan, dan di bulan pertama itu lo bakal gratisin dulu. Tapi di bulan kedua dan ketiga, kalau ternyata di bulan pertama ini perform, berarti di next bulannya itu lo dibayar. Atau kalau lo mau nyoba-nyoba dulu nih cari klien langsung, ada juga beberapa platform freelancer yang bisa dipakai buat lo nyari proyek-proyek. Ada Upwork, ada Freelancer, ada Fiverr, sampai ada yang namanya tuh TopTal buat lo bisa eksplorasi project yang memang sesuai dengan apa yang lo jual. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu nyaranin hal ini, karena buat pemula itu bakal susah banget nih buat pecah telur di platform-platform tadi. Karena memang biasanya di platform tersebut itu udah punya kompetisinya sendiri, udah diisi sama orang-orang yang udah pengalaman di dunia freelancer. Kalau ternyata lo nggak bisa bersaing di platform tadi, sebenarnya ada satu cara lagi yang bisa lo terapkan, yaitu lo bisa cari brand yang memang lo targetin. Anggaplah lo nyari mulai dari yang bentuknya itu masih UMKM atau mungkin startup. Lo coba tentuin dulu nih kira-kira skill apa yang mau lo jual. Saat lo udah nemu, contohnya misalkan lo pengen ngejual dari skill yang social media marketing. Lo bisa bikinin contoh strategi social media marketing untuk brand tersebut. Lo kasih beberapa tips dan triksnya juga buat mereka dalam bentuk deck yang lengkap. Dan setelah itu, lo bisa langsung kirim ke email mereka atau ngasih ke yang memang punya authority ataupun sebagai manajernya ataupun head levelnya. Lo sharing hasil penemuan lo sharing hasil yang lo kerjakan. Meskipun emang nggak dibayar langsung, tapi kalau ternyata lo bikin yang seperti itu, dan memang ternyata startup ataupun UMKM tersebut tertarik, itu bakal jadi opportunity baru buat lo dapetin klien secara organik. Sebagai seorang freelancer di bidang digital marketing, lo wajib banget punya beberapa skill ini. Yang pertama adalah kemampuan marketing, yaitu secara hard skill ataupun soft skill. Nah, ini penting, karena sebagai seorang freelancer, itu levelnya harus lebih baik dibandingkan yang memang ada di in-house-nya dari brand tersebut gitu. Itulah yang bakal jadi nilai jual lo sebagai seorang freelancer, untuk dapetin nilai yang memang lebih gede ataupun tinggi. Nah, kalau lo ngerasa skill, hard skill ataupun yang memang soft skill sebagai digital marketing belum cukup, lo bisa join bootcamp digital marketing by hari Senin. Di sini lo bisa belajar dari awam sampai paham. Yang kedua yaitu adalah communication dan juga relation. Sebagai freelancer, lo harus pandai berkomunikasi baik untuk keperluan negosiasi maupun untuk kebutuhan menghadapi klien yang banyak maunya. Yang ketiga, FOMO, fear of missing out. Nah, di sini lo sebagai freelancer harus bisa ngikutin perkembangan zaman yang ada gitu. Jangan sampai ketinggalan dengan teknologi yang udah canggih, sedangkan lo masih old school banget gitu. Itu bakal jadi fatal banget sebagai seorang freelancer, karena penggunaan software ataupun alat terbaru yang mempermudah seorang freelancer itu bakal ngebantu ningkatin kreativitas lo sebagai freelancer biar bisa dapetin kerjaan yang maksimal juga. Tentunya bakal bikin senang klien-klien lo. Oke, itu aja buat pembahasan video kali ini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Atau mungkin kalau lo punya pertanyaan terkait dunia digital marketing, langsung aja tulis di komen. Nah, itu aja buat video kali ini. See you on the next video.